Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibah Syamuha. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi literasi digital selama semester 1, upaya penyelesaian tugas UAS pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Hani Eskom MSI. Yakni yang pertama mengenai pengertian dari teknologi informasi. Di sini terdapat dua kata, yakni teknologi. Ialah pengaplikasian ilmu dan engineering yang berfungsi untuk mengembangkan mesin dan prosedur-prosedurnya sebagai upaya membantu pekerjaan manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Nah, contohnya saja ketika manusia sedang kesulitan dalam melakukan perhitungan matematik, maka dibuatlah teknologi yang bernama kalkulator. Nah, untuk mempermudah manusia dalam membantu pekerjaannya. Lalu kata selanjutnya ya ini ada informasi. Nah, informasi ini merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna. Nah, di dalam perusahaan ini diperlukan pengolahan data untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan inovasi perusahaan dalam bisnis, terus membantu pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih teknologi informasi tersebut gitu? Nah, teknologi informasi ialah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Nah, selain itu fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Nah, teknologi informasi juga memiliki dampak positif serta dampak negatifnya ya teman-teman. Nah, dampak positifnya yakni kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya penggunaan HP yang sudah sangat canggih pada saat ini, kita dapat mengakses WhatsApp namanya ya kan. Dengan mengirimkan pesan sepersekian detik, pesan tersebut dapat diterima oleh teman kita. Nah, tidak seperti zaman dahulu yang kita harus mengirimkan pesan melalui pos dengan waktu yang sangat lama. Nah, terus juga ada pun dampak negatifnya yakni menurunnya moral. Nah, dengan adanya teknologi informasi, pengaksesan itu kan menjadi lebih cepat ya datang. Nah, pengaksesan yang negatif juga bisa terbuka berpeluang lebar seperti pengaksesan pornografi, kekerasan, dan juga budaya-budaya buruk lainnya yang mudah untuk didapatkan. Nah, jika hal tersebut ditonton dan ditiru, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu perlu adanya filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. Nah, selain membahas tentang pengantar teknologi informasi, di perkuliahan ini juga membahas mengenai hardware seperti PC, terus CPU, terus ada juga port input seperti LAN, FGA, dan USB, terus ada media penyimpanan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal seperti ROM, terus eksternal contohnya itu ada CD atau DVD. Lalu juga membahas mengenai prosesor seperti contohnya itu ada prosesor Intel, terus juga materi mengenai jaringan, contohnya ada router, terus ada mengenai software juga menjelaskan tentang sistem seperti sistem Linux, Windows. Lalu juga mengenai tentang auto ID teknologi, contohnya aja ada barcode dan biometrik sidik jari, terus ada juga Face ID yang sekarang itu digunakan pada HP-HP gitu kan, dan lain sebagainya, yang dimana sebagai materi basic dasar kita dalam mengetahui apa saja teknologi yang ada pada zaman sekarang ini, sehingga memungkinkan kita dalam memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini, yang dimana sudah masuk pada era 4.0, yaitu transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, dimana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama, yang tentunya sangat berguna terlebih pada jurusan kita sendiri, yakni Prodi Sistem Informasi dan Informatika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.